Ini kan kalau kita lihat ya, memang cuaca sedang ekstrim, kemudian juga tadi ada temuan juga ada keterlambatan begitu ya para jemaah yang diangkut dari Mekah menuju ke Arafah begitu ya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi catatan dan juga evaluasi di pelaksanaan ibadah haji 2025 ini dengan banyaknya ketentuan dan juga aturan baru yang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi di sana? Iya, memang kalau haji itu dinamikanya itu sangat cepat, Mbak. Jadi keputusan-keputusan yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi juga acap kali itu sangat mendadak. Nah, misalnya penutupan jalan, rute, tiba-tiba begitu ya, itu pasti terjadi. Kemudian aturan-aturan baru begitu ya, kita tidak tahu. Termasuk juga soal syarikah. Karena kalau syarikah saya kira memang ini pengalaman baru, Mbak Disti. Jadi kalau tahun-tahun lalu itu kan menggunakan syarikahnya tunggal, masyarakat. Ya, cuma satu. Nah, kemudian sekarang itu 8 begitu betul. ya. Nah, artinya kalau 8 itu memang ada yang bilang ini terlalu banyak dan akhirnya kemudian menimbulkan koordinasi yang sulit. Jadi ada potensi miskoordinasi di sana. Saya menduga seperti itu karena ini sebetulnya gejala ini sudah mulai dirasakan ketika penerbangan gelombang pertama. Itu kan ada yang terpisah dari rombongan, dari orang tuanya, bahkan terpisah dari anak dengan ibunya gitu ya, suami dengan istrinya, pendamping lansia dan seterusnya. Nah, ini rupanya tren ini masih, dugaan saya masih terjadi, terlebih kemudian ketika mobilisasi jamaah ini mulai terjadi dengan menggunakan bus. Kalau kemarin-kemarin kan dari tanah air ke Arab Saudi itu kan masih menggunakan pesawat ya. Nah, ini kemudian bus dan kemudian satu masyarik itu kan akan berbeda tendanya, akan berbeda dengan armadanya. Maka tadi ada cerita bahwa jamaah yang berbeda syarikah itu akan misalnya syarikahnya A masuk ke bus B tidak boleh. Tapi beda dengan tahun lalu yang kemudian syarikahnya tunggal itu masih dipermaklumkan begitu ya, karena biayanya kan sama yang dibayar kepada satu syarikah. Nah, saya kira, tapi saya melihat begini, Mbak, proses yang hari ini terjadi, saya kira juga sebetulnya para panitia penyelenggara haji PPIH gitu ya, itu saya kira juga sudah bekerja sangat keras. Lagi pusing-pusingnya saya tahu. Dan saya kira memang tidak hanya teman-teman yang transportasi begitu ya, termasuk juga teman-teman media. Saya kira hari ini juga effortnya itu lebih, saya sih berharap persoalan-persoalan yang hari ini sedang mulai mulai coba diminimalisir begitu ya, itu juga tidak akan terjadi di Musdalifah dan Mina. Karena nanti kalau di Musdalifah saya agak worry ini, Mbak. Kenapa worry-nya? Worry terkait dengan peristiwa tahun 2023 itu terulang. Terkait kemudian keterlambatan penjemputan armada bus masuk ke Musdalifah. Jadi harusnya itu kira-kira cleansing itu jam 6 pagi, tapi itu sampai dengan jam 14 waktu setempat siang. Lagi panas-panasnya dan di situ tidak ada jadwal makan, toiletnya jauh dan seterusnya. Nah, tapi ini cuman kekhawatiran saya saja. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan ini saya kira bisa. Nah, itu apa yang harus segera dilakukan oleh tim pengawas juga, kemudian juga dari petugas haji, penyelenggara PPIH juga begitu, jangan sampai kejadian di 2023 ini jangan sampai kejadian di 2025 lagi. Itu gitu. Masalahnya. Jadi dinamika ini saya kira akan terus berkembang dan kemudian kan PPIH itu harus berkoordinasi dengan yang namanya masyarik atau syarikah, Nah, tapi keputusan ini juga harus merujuk, syarikah juga akan merujuk bagaimana ketentuan-ketentuan yang kemudian sedang diterapkan oleh otoritas Saudi. Sehingga tidak tunggal. Jadi meskipun misalnya petugas kita sudah solid, sudah kuat, skenario-nya sudah matang begitu ya, tapi apabila kemudian otoritas setempat tidak memberikan izin, nggak akan terjadi. Contoh, keputusan tanazul yang nanti untuk di Mina begitu ya. Ini kan sudah disiapkan waktu RBP, waktu pembahasan BPIH ya, bulan-bulan 3-4 bulan lalu. Tapi kenyataannya? Nah, tapi kenyataannya kemarin Pak Mukhlis begitu ya, Pak Direktur Luar Negeri itu akhirnya harus dengan berat hati harus memutuskan untuk membatalkan tanazul. Skema tanazul. Nah, padahal skema tanazul itu skema exit plan yang saya kira sangat baik dan akan membawa dampak yang positif. Tapi karena otoritas setempat dan kelihatannya persiapan teknisnya memang juga ada persoalan, akhirnya kemudian daripada terjadi persoalan yang lebih mudorotnya lebih besar lagi, nah akhirnya pemerintah kita untuk memutuskan untuk tidak tanazul. Tapi tanazul ini, proses tanazul ini saya kira
ketiadaan tanazul, meskipun tahun-tahun lalu juga sebetulnya tidak resmi diputuskan begitu menjadi kebijakan pemerintah, tapi melalui KBIHU. Nah, tapi kalau hari ini sudah ada larangan, berarti kan semua stay di tenda. Nah, kita bisa bayangkan, Mbak, Mina itu kalau tidak salah itu luasnya itu kira-kira 7 km persegi, kurang lebih. Kalau Arafah itu sekitar 10 sampai 12, hampir mirip-mirip dengan Musdalifah. Nah, bayangkan dengan 7 km persegi ditempati 1,2 juta jamaah. Kalau kita merujuk pada hitungan-hitungan tahun 2023-2024 itu kurang lebih satu orang jamaah itu menempati area space itu 0,80 cm. Nah, Anda bisa bayangkan dengan situasi cuaca ekstrim, kemudian kalau wukuf kan sama seperti Pak Kiai Niam ini kan stay di tenda. Di tenda. Tapi kalau Mina, dia harus bolak-balik 3 hari ke Jamarot. Dan itu masuk ke terowongan, berjuta-juta manusia di sana, dan one way. Meskipun di tengah itu ada semacam eskalator, Mbak, untuk yang lansia ya. Tapi kadang-kala itu juga tidak terlalu menolong. Dan itu mereka bolak-balik, harus masuk ke terowongan, kemudian nanti lempar jumroh, balik lagi ke tenda. Ini yang berat yang saya katakan tadi bahwa secara fisik, maka tadi dibilang oleh Pak Kiai Niam dan Pak Kiai Khalil Nafis bahwa ini adalah ibadah badaniyah. Ibadah yang sangat ditentukan dengan fisik dan kesehatan seseorang. Kalau misalnya dia punya riwayat sakit atau kemudian sakitnya kambuh atau kemudian tidak fit, maka akan berat dia. Tapi kita doakanlah semoga situasi hari ini dan supporting daripada petugas-petugas kita yang luar biasa ini saya kira bisa membantu. Nah, tapi saya biasanya memang operasi-operasi, makanya ada di area Armuzna itu ada operasi Armuzna, yang biasanya dipimpin oleh tentara itu, TNI. Dulu Kolonel Harun, saya tidak tahu untuk yang kali ini. Dan ini operasinya seperti apa? Ada operasi itu dalam arti komando-komando itu satu komando di sana. Dan seluruh misalnya kayak teman-teman saya yang ada di daerah kerja bandara, itu kan ditarik semua ke Armuzna, Mbak. Karena di sana kan sudah kosong. Kemudian mereka yang ada di Mekah, yang ada di sektor-sektor, semua hari ini diterjunkan di area Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dulu yang tragedi 2023 itu, yang banyak orang tadi akibatnya kelelahan meninggal begitu ya, karena kepanasan dan lain-lain, itu diantisipasi di tahun 2024 itu kemudian dengan waktu itu menteri zaman itu merekrut tambahan sampai dengan 200 atau 300 petugas tambahan supaya tidak terjadi kredit. Nah, itu berhasil diatasi. Nah, kita lihat nanti mudah-mudahan pada pasca mabit di Musdalifah ini tidak terjadi tahun 2023. Kita berharap betul begitu ya, di tahun ini puncak ibadah haji mulai dari Arafah, Musdalifah, dan juga Mina ini berjalan dengan lancar. Betul, begitu jemaah juga bisa beribadah secara nyaman dan juga khusyuk pastinya ya.